Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nusantoro. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengetahuan saya tentang lexical analysis dan parser. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah kita memahami proses kompilasi, mengetahui bagaimana source code diubah menjadi program yang dapat dijalankan. Source code itu seperti bahasa mentah yang diberikan oleh manusia kepada mesin. Yang kedua, memahami lexical analysis, mengerti cara compiler membaca karakter dan mengubahnya menjadi token. Memahami parser, mengerti cara compiler memeriksa struktur tata bahasa dari token. Memahami hubungan keduanya, melihat bagaimana lexer dan parser bekerja secara berurutan, memahami implementasi sederhana. Mampu membaca contoh kode Python untuk lexer dan parser dasar. Apa itu compiler? Jadi, teman-teman, simpelnya compiler itu adalah program yang menerjemahkan source code bahasa tingkat tinggi menjadi machine code, menjadi bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi analogi sederhananya begini, teman-teman. Compiler seperti penerjemah profesional. Ia membaca naskah source code dalam satu bahasa dan menuliskan ulang maknanya secara akurat dalam bahasa lain, mesin code, tanpa mengubah maksud aslinya. Fungsinya adalah menjembatani antara bahasa yang mudah dipahami manusia dengan instruksi binary yang dipahami perangkat keras. Compiler diperlukan karena komputer hanya mengerti kode binary, sedangkan manusia menulis program dengan bahasa yang lebih ekspresif seperti C, Java, atau Python. Jadi struktur bahasanya itu dari source code, yaitu dari lexical analysis, diperiksa struktur datanya oleh compiler, dan dirubah ke machine code jika sudah struktur bahasanya dapat dimengerti oleh mesin. Jadi tahapan compiler secara umum yaitu adalah, yang pertama adalah lexical analysis, yang kedua syntax analysis, parser. Syntax ini harus berurutan, teman-teman, harus sesuai dengan apa yang diatur oleh mesin, karena compiler tidak menyetujui ambiguitas, ya teman-teman. Kalau misalnya kita bahasa manusia, bahasa bisa dirubah-rubah karena memang secara baku atau non baku bahasa kita sangat mudah dimengerti. Contohnya bahasa Indonesia, teman-teman. Selanjutnya yaitu semantic analysis, memeriksa makna dan tipe data. Yang keempat ada intermediate code gen, membuat representasi kode antara. Yang kelima ada optimization, menyederhanakan dan mempercepat kode. Yang keenam barulah menjadi code generation, menghasilkan kode mesin akhir yang dapat dijalankan oleh mesin atau yang dapat dimengerti oleh mesin. Jadi fokus pembahasan paparan ini adalah menjadi dua tahap awal yang menjadi fondasi compiler. Yang pertama source code, yang kedua dianalisis oleh lexical analyzer dan diperiksa struktur datanya atau struktur bahasa kodenya ke parser. Mengapa kedua tahap ini penting? Menjadi pintu masuk seluruh proses kompilasi. Kesalahan di sini akan menggagalkan seluruh tahap berikutnya, menentukan struktur data, token, dan parse tree yang menjadi dasar bagi analisis semantik dan tahap-tahap setelahnya. Bagian pertama yaitu lexical analysis, mengubah aliran karakter mentah menjadi token yang bermakna. Apa itu lexical analysis? Pengertiannya, tahap pertama compiler yang membaca kode sumber yaitu dari manusia, dari karakter demi karakter, dan mengelompokkannya menjadi unit-unit bermakna yaitu token. Teman-teman bisa lihat di kolom sebelah kanan ya, ada A equal B plus 10 semikolon. A di sini diidentifikasi sebagai identifier dan equality di sini diidentifikasi sebagai assign. B juga diidentifikasi sebagai identifier, plus di sini nantinya akan diidentifier sebagai operation ya. Atau mungkin operationnya bisa saja plus. Number di sini 10 dan semikolon di sini sebagai pembatas.
Tujuannya adalah menyederhanakan kode sumber agar lebih mudah diproses oleh tahap parser selanjutnya. Input berupa teks karakter mentah dari source code. Outputnya berupa deretan token yang telah diklasifikasikan. Setiap karakter dibaca secara berurutan, kemudian dikelompokkan menjadi token berdasarkan pola, pattern, yang telah ditentukan pada spesifikasi bahasa pemrograman. Konsep token. Token kategori jenis unit leksikal, misalnya identifier, number, atau plus. Leksim, rangkaian karakter aktual dari source code yang cocok dengan token, misalnya total atau 123. Pattern, yaitu aturan bahasa dari mesin atau aturan bahasa dari kode. Biasanya regular expression yang menentukan bagaimana leksimi dikenali sebagai token tertentu. Contoh tokennya dari leksim ini seperti yang di kolom bawah ini ya. Token identifier diidentifikasi sebagai total. Number di sini yaitu berupa 123, plus sini yaitu plus, assign di sini equality. Cara kerja lexical analyzer. Di sini ada source code total equal harga plus 100 semicolon. Lexical analyzer membaca kode sumber karakter demi karakter, memperluas rangkaian karakter selama masih membentuk leksim yang valid. Leksim yang valid itu seperti apa, teman-teman? Total ini masih mempunyai rangkaian kata yang cukup atau yang utuh. Jadi di bawah penjelasannya, ketika karakter berikutnya spasi tidak lagi membentuk identifier yang valid, lexer berhenti dan menetapkan leksem sebagai total sebagai token identifier total. Proses ini disebut maximal match. Lexer mengambil leksemi terpanjang yang masih valid. Di sini contohnya ya, total di sini dibaca sebagai t, to, tot, tota menjadi total. Equality di sini nggak dibaca karena ada spasi, makanya diputus oleh lexical analyzer. Contoh lexical analysis lengkap. Jika kita menginput kode source code seperti ini ya teman-teman, nilai equality 90 plus 10 semicolon. Prosesnya akan dibentuk seperti ini. Nilai sebagai identifier, equality sebagai sign, 90 sebagai number, plus sebagai plus, 10 sebagai number, semicolon sebagai semicolon. Hasil akhirnya rangkaian 6 token siap diserah. Visualisasi hasil tokenisasi. Di sini dari source code ke scanner menjadi token stream. Oke. Contoh hasil token untuk ekspresi nilai equality 90 plus 10 akan diidentifier menjadi 5 token karena di sini hanya ada identifier, assign, number plus ini operasi ya, operation. Di bawahnya scanner, lexical analyzer mengonsumsi seluruh source code dan menghasilkan token stream. Daftar token berurutan yang menjadi input bagi tahap berikutnya. Jadi teman-teman, apa itu token stream? Dalam teknik kompilasi, token stream ialah urutan linear dari objek-objek kecil bermakna yang disebut token, yaitu yang di bawah ini teman-teman, yang dihasilkan oleh pemindai scanner, yaitu lexical analyzer, untuk dikonsumsi oleh penganalisis sintaksis nanti yang akan diperiksa oleh parser. Nah, kita masuk ke bagian parser. Apa itu parser? Definisinya adalah tahap yang memeriksa apakah urutan token sesuai dengan aturan tata bahasa grammar dari bahasa pemrograman. Fungsinya membangun struktur hierarki parse tree dari token sehingga makna struktural program dapat dipahami dan diproses lebih lanjut. Hubungannya dengan lexical analyzer, dari lexical analyzer ini scanner ya, dirubah jadi ini dari source code di scan ke sini, terus diubah ke token, baru token ini diperiksa oleh parser.
Jadi analogi parsarnya seperti ini teman-teman ya. Jika kita dalam bahasa Indonesia ya contohnya, kita bisa mengubah beberapa tata bahasa menjadi bahasa yang cukup dipahami. Karena kita sebagai manusia pastinya saling mengerti. Jadi di sini contohnya saya makan nasi. Saya makan nasi di sini itu bisa dirubah menjadi nasi saya makan. Kalau dalam bahasa Indonesia di bahasa manusia sehari-hari itu masih bisa dimengerti. Nasi saya makan. Namun dalam bahasa mesin itu tidak bisa dimengerti oleh mesin karena mesin hanya menerima satu aturan bahasa dan tidak bisa diubah-ubah. Jadi tugasnya parser di sini memastikan susunan kata membentuk kalimat yang benar, yaitu saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Jika urutan diacak menjadi nasi saya makan, sebagai manusia kita masih bisa mengerti, tapi mesin tidak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh manusia. Grammar dan aturan produksi. Grammar adalah kumpulan aturan yang mendefinisikan bagaimana token boleh disusun agar membentuk struktur yang valid. Setiap aturan disebut production rule, ditulis dalam bentuk non-terminal, rangkaian simbol. Contoh aturan produksi, expression di sini akan diturunkan oleh expression plus number, akan diturunkan sebagai expression dan number. Expression akan diturunkan sebagai number. Artinya, sebuah expression bisa berupa number tunggal atau sebuah expression lain yang diikuti tanda plus dan sebuah number. Aturan ini bersifat rekursif. Jadi teman-teman, rekursif itu apa sih? Adalah sebuah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Teknik ini memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan sejenis, lalu menyelesaikannya secara berulang-ulang hingga mencapai kondisi akhir. Jadi artinya sebuah expression bisa berupa number tunggal atau sebuah expression lain yang diikuti tanda plus dan sebuah number. Aturan ini bersifat rekursif dan memungkinkan ekspresi berantai seperti 5 tambah 3 tambah 2. Contoh grammar sederhana. Expression bisa diturunkan menjadi expression plus term. Bisa juga expression diturunkan oleh term. Bisa juga expression diturunkan sebagai term. Term bisa diturunkan sebagai number. Visualisasi struktur aturan. Expression dapat berupa expression plus term atau term saja. Term selalu berupa satu number. Grammar ini mendefinisikan ekspresi penjumlahan seperti 5 tambah 3 atau 5 tambah 3 tambah 2, di mana setiap angka adalah term dan gabungan term yang dipisah tanda plus membentuk expression. Bagaimana parser bekerja? Jadi langkah demi langkah, token di input dari number 5 plus number. Jadi ini contohnya ya, contoh inputnya. Parser membaca token pertama number 5 karena dibaca dari kiri ke kanan. Parser membaca token kedua plus, menandakan akan ada expression plus term berikutnya. Parser membaca token ketiga, yaitu number, dikenali sebagai term baru dipasangkan dengan plus. Parser menggabungkan menjadi expression, diturunkan sebagai expression plus term. Strukturnya itu adalah 5 tambah 3 dinyatakan valid. Jadi teman-teman, di sini bisa kita lihat ya. Ekspresi 5 tambah 3. Jadi dari atas ke bawah ya teman-teman, dari kiri ke kanan juga. Jadi yang dibaca pertama itu adalah expression term plus 5. Lalu expression plus. Lalu baru dibaca term plus term 3. Dari atas ke kiri, ke tengah, baru ke kanan teman-teman. Struktur pohon menunjukkan bagaimana 5 tambah 3 diturunkan dari akar expression hingga ke daun berupa angka. Oke, jadi teman-teman, di sini contoh parsery yang lebih kompleks. Contohnya ekspresi 5 tambah 3 tambah 2. Akan diturunkan menjadi yang awalnya expression dulu, ke kiri expression, term baru 5. Baru di expression
angka kedua ya, di bak kedua itu turunkan lagi term jadi 3. Daripada yang atas lagi, expression plus daripada yang atas lagi, expression term baru 2. Cara membaca pohon ini ekspresi dievaluasi dari kiri ke kanan. 5 tambah 3 dulu, baru hasilnya digabung oleh 2. Setiap kali ada tanda plus, parser membentuk node expression baru yang menaungi expression sebelumnya. Node paling dalam, paling kiri bawah adalah angka pertama yang dibaca, yaitu 5. Struktur ini disebut left recursive karena ekspresi selalu diturunkan ke ekspresi di sisi kiri. Jadi ini contoh integrasi lexical analysis dan parser. Jika kita menginput source code X equality 5 plus 3 semikolon, source code diturunkan menjadi lexical analyzer, diturunkan menjadi token stream, diperiksa oleh parser, dan akan disusun oleh parse tree. Studi kasus lengkapnya jadi seperti ini teman-teman. Total identifier, equality sebagai operation atau assign, harga sebagai identifier, plus sebagai operator atau plus ya, 100 sebagai number, dan semikolon sebagai pembatas. Jadi di tahap 1 tokenisasi yaitu lexical analyzer ya, dia akan mengidentifikasi lalu akan diberikan tokennya dengan parser ke parser, yaitu cek identifier di awal, cek assign setelahnya, cek expression di sisi kanan, lalu mengubah expression menjadi expression plus term, validasi semikolon di akhir yaitu sebagai pembatas. Tahap 3 parse tree yang akan disusun setelah parsing, yaitu awalnya assign, lalu total, equality, expression, harga, plus baru 100. Kesalahan pada lexical analysis. Jadi karena di sini kita lihat contohnya, kita lihat contoh inputnya ya. Di sini ada nilai, ada equal, ada 10, add, dan 5. Kenapa ini error? Karena add tidak termasuk karakter operator ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Mengapa ini penting? Kesalahan lexical analysis harus ditangani sedini mungkin karena tahap-tahap selanjutnya yaitu parser, semantic analysis bergantung sepenuhnya pada token yang valid. Compiler yang baik akan melaporkan posisi baris dan kolom karakter bermasalah kepada programmer. Di sini ada kesalahan pada parser yaitu nilai equal plus 10. Di sini ada operator 2 tapi tidak memenuhi syarat. Syntax error, token tidak sesuai grammar. Semua token, identifier, assign, plus number valid secara leksikal, namun urutannya tidak sesuai grammar. Setelah assign, parser mengharapkan awal dari sebuah expression, misalnya number atau identifier, namun yang muncul justru plus. Sehingga struktur dinyatakan tidak valid. Perbedaan dengan lexical analysis error, terjadi karakter tidak dikenal, sedangkan syntax error terjadi karena token yang valid namun disusun dengan urutan yang salah menurut grammar bahasa. Jadi sampai sini dulu saja pemaparan saya tentang lexical dan parser serta lexical ke parser teman-teman. Jika ada yang salah saya jelaskan atau saya kurang menjelaskan sesuatu dalam pengertian teknik kompilasi, teman-teman bisa meninggalkan komen di kolom komentar.